Selamat sore semuanya, warga WKICU, dan para warga Katolik di Amerika, dari tempat lain. Selamat datang di acara Iman yang Berpikir malam ini. Ini adalah sesi ketiga dari 8 sesi yang akan dibawakan oleh Romo Hartono Budi. Nama saya Prima, salam kenal lagi bagi yang baru kenal. Saya akan jadi moderator untuk sesi kali ini. Kita hari ini akan membahas tentang ateisme dan gugatan eksistensi Yesus. Jadi, without further ado ya Romo, silakan untuk mulai acaranya. Kita opening dulu kali, sebelum mau doa. Baik. Silakan. Oh ya, dengan lagu dan doanya. Makasih Citia. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur minggu sore ini bisa berkumpul kembali dalam keadaan kuat, walaupun sebagian dari kami merasa kurang sehat. Kami mohon perlindungan dan kesehatan yang baik senantiasa supaya lebih mudah untuk berkumpul dan memuji nama-Mu. Kami juga secara khusus mohon rahmat untuk acara pendalaman iman yang berpikir ini, supaya kami bisa lebih memperdalam iman kami, menemukan makna yang lebih dalam, dan lebih mengerti apa konsekuensi dari pilihan kami untuk mengikuti Engkau. Engkaulah Tuhan kami, Raja semesta alam. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, seperti minggu lalu, saya ingin memulai dengan sedikit 3 poin semacam rangkuman. Yang baru kita bahas minggu lalu, banyak kaitannya dengan pemahaman diri siapakah kita itu. Oleh karena itu pula pemahaman diri ini juga membuahkan pemikir-pemikir yang kemudian katakanlah mengemukakannya dengan jernih, tegas, atau bahkan kritis. Yang pertama misalnya, memahami diri manusia itu makhluk yang sudah bermakna pada dirinya sendiri luar biasa. Nah, kalau demikian, bukankah hidup beragama, beriman itu juga bisa semacam sebetulnya ungkapan diri, refleksi diri manusia saja. Nah, itu dia mengemukakan kata itu, bukankah hanya itu? Nah, bagi saya yang mendengar hal demikian, sebetulnya menantang kita. Apakah kita beriman karena katakanlah kerinduan, keinginan, mimpi-mimpi manusiawi kita saja?
Yang kedua misalnya orang yang memahami manusia sebagai yang selalu teralienasi, asing dengan dirinya sendiri karena tidak bisa mengungkapkan, terutama dalam pekerjaan. Kok bekerja kok rasanya bukan sebagai ungkapan diri, siapakah diriku yang sejati, tetapi karena keharusan, malah seperti diperbudak oleh pekerjaan. Nah, agama bisa seperti membenarkan hal itu. Ya, Bu, kita patuh saja, bukankah itu nasib manusia, cerita manusia? Kita tidak perlu berubah, tidak perlu mengubah. Ya. Nah, yang lain juga pemahaman diri manusia seperti yang sudah dikemukakan, manusia yang sebetulnya luar biasa. Nah, lalu fungsi agama itu apa kalau manusia sudah luar biasa? Ya. Nah, filsuf bisa mengatakan kalau manusia luar biasa itu ya sudah tidak butuh yang lain-lain. Nah, nanti kita bersama-sama kita merefleksikan hal-hal itu ya toh. Hari ini kita juga akan melihat lalu paham diri manusia itu. Manusia yang ternyata hidup di dalam sejarah. Ya. Nah, yang terakhir kemarin juga disebut tentang pengetahuan yang maju tentang diri manusia itu membuktikan sebetulnya kita beragama, beriman, mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan juga kalau kita tidak mengerti seluruhnya. Itu sesuatu berhubungan sesuatu dengan diri kita yang paling dalam. Jadi bukan dari luar diri kita, tetapi kita sendiri, katakanlah sudah punya kemampuan untuk beriman, untuk membuat pilihan itu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang semua gerakan pemikiran yang ujung-ujungnya mengatakan oh tidak perlu Tuhan. Ya. Tetapi di lain pihak kita akan melihat seperti sejarah Yesus toh ya. Tidak bisa kita mengatakan katakanlah sewenang-wenang menurut perspektif dan pengetahuan kita saja tanpa memperhatikan katakanlah hasil-hasil penelitian, kebijaksanaan, juga termasuk ajaran-ajaran, termasuk ajaran gereja, ya, ajaran kebijaksanaan. Mari kita sekarang lanjut dulu dengan sekitar 10 menit mengikuti video yang saya persiapkan. Tapi saya kembalikan dulu pada Prima. Ya, terima kasih Romo atas kesimpulan dari minggu lalu juga untuk juga klarifikasi tentang mungkin beberapa hal yang mungkin bisa dipertanyakan tentang kayak hubungan dengan filsuf modern dan pandangan gereja Katolik. Dan hari ini kita akan mendengarkan tentang historisitas Yesus sendiri yang bisa menjadi salah satu bahasan yang bisa memperkuat iman kita, pengetahuan kita tentang ajaran gereja dan pandangan mengapa banyak orang juga keluar pemikiran ateisme. Mungkin Citia bisa tolong putar videonya. Kasih Ci. Halo, kita berjumpa kembali dalam acara Iman yang Berpikir. Kali ini kita mencoba memikirkan tentang judul ateisme dan gugatan terhadap eksistensi Yesus. Pertama kita memikirkan tentang eksistensi Yesus. Memang sampai pada abad lalu, itu bahkan di Inggris banyak ilmuwan dan pemikir mengatakan atau percaya bahwa Yesus tidak pernah ada. Atau secara historis Yesus itu tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Atau juga mereka menganggap secara keseluruhan bahwa agama-agama itu adalah bersifat mitis.
Nah, marilah kita pertama bicara itu lalu tentang kaitannya dengan ateisme. Kristianitas sungguh mengandaikan historisitas. Yang baru saja kita rayakan, Natal, itu adalah pernyataan iman bahwa Tuhan masuk ke dalam sejarah manusia. Bahwa Allah menjadi manusia dan menjadi bagian dari sejarah manusia. Maka historisitas Yesus sangatlah penting. Nah, ini kita bisa membaca misalnya beberapa penginjil, terutama Injil Lukas dan Yohanes, yang sungguh mahir di dalam bahasa Yunani dan sangat memperhatikan faktor-faktor historis eksistensi Yesus. Misalnya Lukas mengatakan demikian di bab yang pertama, ya, awal dari Injilnya. Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu peristiwa, berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Ya, dia sadar akan peristiwa-peristiwa itu. Lukas menulis sekitar tahun 80, 10 tahunan sesudah Injil Markus. Dia melanjutkan demikian. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan iman. Saya ingin menggarisbawahi saksi mata. Ya, jadi Lukas mengumpulkan, mempelajari bahan-bahan terlebih dari para saksi mata, ya, yang tentang Yesus, saksi mata Yesus, dan yang mewartakan kata-kata tindakan Yesus. Dia melanjutkan demikian. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, ini bukan hanya kebenaran iman, tetapi iman yang didasarkan pada realitas sejarah yang diteliti Lukas, yang dikumpulkan Lukas, yang dipilih oleh Lukas dan ditata dengan rapi sebagaimana kita sekarang baca. Nah, kita baru saja selesai dengan Natal toh. Ini misalnya demikian tentang kelahiran Yesus. Ini sekarang Lukas bab 2. Dia mengatakan demikian, menulis, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, di seluruh kekaisaran Romawi yang dianggap itu adalah kenyataan dunia. Bahasa waktu itu. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kaisarnya Agustus, wali negeri di Syria, namanya Quirinius. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea. Perhatikan keterangan nama-nama itu dan tempat. Lukas mau mengatakan ini sejatinya peristiwa apa di dalam sejarah kita. Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang masuk ke dalam sejarah manusia. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita dengan jalan menjadi manusia. Nah, inilah yang kita rayakan di dalam peristiwa Natal. Peristiwa historis, ya, walaupun kalau kita melihat kandang Natal itu baru-baru saja, tetapi yang dituliskan oleh Lukas itu merujuk kepada peristiwa-peristiwa historis di sekitar zaman Yesus yang dilahirkan itu. Nah, saudari-saudara sekalian, marilah kita bicara sedikit tentang sejarah. Apa itu sejarah? Seringkali kita pikir sejarah
artinya adalah semua yang serba empiris, yang data-data yang bisa kita pegang, kita lihat sekarang. Nah, kita tidak bisa mengatakan semuanya ada sekarang. Kita tidak bisa mengatakan semuanya diukur dengan kacamata kita, dengan pemahaman kita. Karena makna sejarah itu menunjuk kepada keseluruhan. Ya, dengan pertanyaan misalnya apakah ada struktur tertentu, arah tertentu dalam perjalanan sejarah itu. Yaitu apa yang lebih besar, lebih menyeluruh dari peristiwa-peristiwa sejarah itu. Dari kejadian-kejadian yang individual satu-satu dan tindakan-tindakan yang dilakukan, yang terlibat di dalam tindakan-tindakan individual itu. Arti sejarah merujuk kepada tindakan-tindakan itu, struktur sosial, masa, daerah, peradaban, proses-proses yang besar yang saling menyebabkan. Ya, di sini ada pertanyaan misalnya, adakah kemungkinan intervensi ilahi? Nah, yang diceritakan Lukas itu menarik sekali, bukan pertama-tama kejadian sejarah besar seperti Kaisar Agustus, sejarah Quirinius, yaitu gubernur Syria, tetapi Yesus yang lahir di daerah terpencil, bukan orang-orang besar, orang-orang yang sangat terkenal, tapi Yohanes Pembaptis yang di padang gurun, yang mewartakan keyakinannya akan Tuhan yang datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Maka Yohanes mengatakan kita mesti berubah berpikir. Nah, saudara-saudari sekalian, ada seorang filsuf dari abad 18, 1770, namanya Friedrich Hegel. Dia terkenal dengan faham tentang sejarah. Dia mengajarkan bahwa sejarah adalah proses yang masuk akal, yang bergerak menuju realisasi kebebasan manusia. Ya, maka di situ bisa menentukan, melihat apa tujuan akhir manusia. Secara objektif berkaitan dengan kesadaran masing-masing orang dengan perkembangan subjektif. Nah, dia merujuk kepada roh manusia. Lalu dia membaca peristiwa sejarah itu. Ya, misalnya kebebasan publik lahir di masa Republik Romawi. Kebebasan individual lahir di masa Reformasi Protestan. Kebebasan warga negara lahir di zaman modern ini. Nah, bagaimana filsafat sejarah ini membantu kita menemukan rasionalitas di dalam kenyataan. Tantangannya adalah kalau demikian, pendekatannya tidak bisa hanya murni empiris. Demikian juga tidak bisa hanya murni filosofis. Ya, karena menyangkut soal pemaknaan. Ya, dan seperti Lukas tadi katakan, kita mesti memilih, mengatur data-data. Kita bisa perlu mempelajari sumber-sumbernya dengan mantap itu. Yang historis, yang berdasarkan dengan data, sesedikit apapun. Maka marilah kita melanjutkan percakapan kita tentang sejarah, tentang historisitas Yesus Kristus, yaitu tentang juga empirisme, positivisme yang melahirkan tadi ateisme. Yaitu orang yang mungkin dengan mudah mengatakan tidak ada, bukan historis. Ujung-ujungnya hanya pikirannya sendiri, ujung-ujungnya hanya secara agresif mau memasukkan ideologinya sendiri, pemahamannya sendiri, interpretasinya sendiri, tidak memperhatikan satu dua hal di luar, yaitu yang melulu empiris, yang tidak melulu empiris, dan juga yang tidak melulu filosofis. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Jadi sebelum saya mulai percakapan kita,
Mungkin Cipia bisa bantu display pengumuman, kalau ada pengumuman. Iya, pengumumannya kalau bagi para teman kita, kalau mau kasih sumbangan kasih, bisa melalui cek ke payable ke WKICU, bisa dikirim ke Tante Ocal, di sini Marcella Raharjo, ke alamat yang ditulis di situ 34746 Kronike Drive, Union City, atau kalau melalui Zelle, bisa dialamatkan pada pendahara@wkicu.org. Ini saya ingin menggarisbawahi ini alamat yang baru, itu dulu namanya beda, jadi maybe can take note of that. Dan untuk sumbangan ini bisa tolong diberi catatan IYT. Terus untuk Ignition Spiritual Exercise yang minggu ini tentang meditasi 3 golongan orang akan dibimbing oleh Romo Effendi hari Kamis ya jam 8 Pacific Time atau jam 11 malam East Coast Time di Indonesia. Hari besoknya hari Jumat tanggal 28 Januari jam 11 pagi. Dan untuk sesi keempat dari series ini minggu depan yaitu tentang benarkah Yesus sang revolusioner. Itu hari yang sama, hari Minggu, jamnya sama juga, jam 5 sore, di Indonesia jam 8 pagi besoknya. Oke, ya, itu pengumuman untuk minggu ini. Jadi saya mulai untuk pembahasan yang sesi malam ini. Romo, sorry, ini ada yang unmuted. Agak rame. Oke, thank you Cipia. Oke, Romo, ini pembahasannya itu sebenarnya sangat menarik karena saya baru sadar juga pembahasannya ini sama dengan bacaan yang minggu ini. Tentang baca, kan tahun ini adalah tahun C, jadi gospelnya juga dari Lukas. Nah, ini apakah saya ingin memulai perbincangan malam ini itu karena Romo membahas tentang empirical data dan juga theological like philosophical thoughts, right? Karena tapi mungkin Romo bisa jelasin nggak, mau maksudnya empirical datanya tuh gimana? Mungkin sudah dijelaskan kan kejadian yang sudah terjadi berdasarkan dengan event yang benar terjadi berdasarkan saksi mata. Tapi yang misalnya Romo kan menggarisbawahi tidak bisa murni empiris dan juga tidak bisa murni filosofis. Nah, maksudnya filosofis itu apa? Contohnya seperti interpretasi dari kejadian, contohnya. Dan memang saya mengerti kenapa Lukas itu ingin menggarisbawahi bahwa semua kejadian itu berdasarkan dengan saksi mata, dan Romo tadi kan bilang orderly fashion gitu, secara dengan order gitu. Nah, itu saya kemarin baca juga tentang apa yang dia inginkan dengan penulisan ini kepada Theophilos, gitu kan, Theophilusnya. Mengatakan kalau seandainya ini kejadian yang accurate dan ini certain, bukan, saya juga, itu mungkin pertanyaan kedua saya, maaf, dan perbandingannya dengan kebenaran dengan it is true, karena saya ingin menggabungkan antara filosofis itu kadang orang merasa interpretasi mereka adalah benar, gitu kan. Tapi yang Lukas ingin garis bawah di sini adalah dikatakan dalam bahasa Yunaninya itu bukannya aletheia yang dikatakan benar, tapi dia menggunakan istilah asphalia yang artinya certain, gitu. Karena ini sudah terjadi dan dia mengumpulkan data-data itu berdasarkan saksi mata yang ada waktu di sana juga. Jadi saya ingin memulai diskusinya dari situ aja dulu, Romo. Kalau Romo, ya. Ya, terima kasih. Maaf, ini ada orang nyapu halaman, tetapi di sini seperti di Amerika itu tiup halaman, bukan menyapu. Saya tutup jendela coba.
Iya. Ya, saya mau memberi itu. Saya mengingat dua cerita saja. Tapi tadi bagus, terima kasih bisa menemukan bahasa Yunani segala tentang kebenaran atau certainty itu apa? Kepastian. Ya, kebenaran atau kepastian. Coba saya pakai. Nah, kemarin tanggal mungkin hari ini ya. Kalian kan tanggal 23 ya. Ya. Betul. Nah, tanggal 22 itu di Amerika Tengah itu ada misa beatifikasi seorang Romo Yesuit namanya Rutilio Grande. Dia itu dari El Paisnal di Amerika Tengah, di El Salvador. Dia pastor paroki di situ. Nah, dia katakanlah pejuang menyuarakan hak-hak para petani. Itu ditembak mati tahun 1977. Nah, sekarang kita mau membedakan kepastian dengan kebenaran, ya. Nah, itu di awal beatifikasi kalau kita gereja Katolik itu gereja yang punya banyak santo, santo dan santa. Itu menarik sekali kalau kalian bisa sebetulnya ada linknya toh. Lalu ada terjemahan bahasa Inggris karena semua tentu saja pakai bahasa Spanyol. Itu pertama itu presentasi para kandidat orang kudus itu. Jadi umat minta minta kepada paus supaya ini namanya dicantumkan dalam daftar para kudus. Dan para kudus itu adalah betul katakanlah komunitas pendoa kita karena kedekatannya dengan Tuhan. Nah, ini khas sekali Katolik karena yang tidak Katolik itu ya tidak jelas tentang hal ini toh. Siapa mana orang kudus kalau di gereja-gereja Protestan itu, dan siapakah orang kudus? Teologinya lain dan tidak seperti kita itu punya para kudus banyak sekali. Serikat Yesus paling tidak punya ratusan martir. Yesuit itu Serikat Yesus punya banyak martir. Nah, ini 4 orang ini, 1 SY, 1 Yesuit, 2 orang awam, anak umur 16 tahun dengan seorang bapak mungkin 60 atau 70 tahun. Lalu orang Itali. Nah, sekali lagi sekarang kita memperhatikan ya, tahunnya itu terjadi 35 tahun yang lalu. Itu seperti ketika Injil Markus ditulis, itu Yesus sudah meninggal sekitar 35, katakanlah hampir 40 tahun. 37 tahun dan seterusnya itu. Oke. Maka ketika ini presentasi dan diceritakan kisahnya, ini orang merasakan ini pasti kan? Romo Rutilio Grande itu pasti. Apalagi memang saudara-saudaranya juga hadir. Yang hadir hanya 5.000 orang, dipilih dari seluruh El Salvador karena restriksi COVID, karena protokol COVID. Tetapi kan yang dari Italia juga datang. Maka 5.000 itu katakanlah orang dari segala macam. Nah, sesudah diceritakan kisahnya, yang bagi saya menunjukkan kepastian dan interpretasi. Ya, interpretasi tentang mengapa dia dibunuh. Nanti Yesus juga kita sebetulnya kali lalu kita juga pernah tanya, mengapa Yesus dibunuh? Nah, itu interpretasi. Ya, kita menceritakan ya sumbernya kitab suci kita. Ya. Nah, ini katakanlah sumbernya ya cerita orang-orang itu. Lalu dibawalah relikui. Relikui itu benda-benda atau
atau badan dari martir itu Rutilio Grande dengan satunya Romo dari Italia itu siapa? Last name-nya Monsueta, saya kira. Itu ya toh. Lalu ada Bapak Lemus atau Mas Lemus gitu, 4 orang itu. Nah, dari Romo Rutilio Grande yang dibawa adalah sapu tangannya. Nah, sapu tangan ini berisi darah dari Romo Grande. Nah, itu yang disebut tadi apa namanya? Mungkin itu certainty ya, bukan the truth. Itu yang data. Jadi pasti ini dikatakan darah. Wah, ini bisa dicek DNA-nya toh. Katakanlah demikian. Bisa dicek. Masih kita mempunyai sapu tangan, lalu tentu saja ada pakaian dan seterusnya. Dan tubuh Romo Grande juga dimakamkan di situ. Jadi masih bisa digali dan seterusnya. Oke. Kita jadi cerita interpretasi dengan itu buktinya itu tidak banyak. Ya pakaian, darahnya dan seterusnya. Saya mau menambahkan satu cerita lagi. Kita merasa-rasakan sambil memahami. Merasa-rasakan apa itu kebenaran, apa itu kepastian. Kepastian katakanlah sejarah. Kalau Anda ada yang pernah ke katedral Notre Dame de Paris, itu Our Lady of Paris, itu katedral yang terkenal sekali yang beberapa tahun lalu kebakaran. Lalu semua orang menangis. Saya ketemu dengan tetangga dari gereja itu menangis karena itu sudah tua sekali, tidak bisa membayangkan itu tanda kedekatan ya. Itu tanda katakanlah lingkungannya, RT-nya macam itu. Nah, yang saya mau ceritakan di Katedral Notre Dame de Paris itu ada mahkota Yesus. Mahkota salib Yesus. Oke. Nah, apakah ini betul mahkotanya Yesus itu? Nah, menarik sekali, saya baru saja nonton lagi dari Morgan Freeman, ya, yang mengantar cerita itu Morgan Freeman, hanya 10 menit kurang. Nah, romonya itu menjelaskan gini, mungkin bukan mahkotanya Yesus, tetapi yang lebih pasti bahwa kemungkinan besar ya karena ini sudah dari katakanlah abad 12 atau macam itu. Ya. Sudah lama sekali itu di situ. Yang pasti ini dari Santa Helena. Nah, Santa Helena itu si maminya Konstantinus, kaisar Romawi yang kemudian menjadi pemeluk agama Kristen, lalu agama Kristen dibuka semua itu menjadi agama resmi, katakanlah agama negara. Nah, pada waktu itu maminya itu sangat Kristiani, sangat mencintai Yesus. Cintanya pada Yesus itu luar biasa. Nah, suatu saat maminya itu pokoknya minta mendengar ada mahkota Yesus. Lalu maminya minta itu mahkota, ya sudah paling tidak mahkota Yesus itu. Ya, itu tanda bahwa Yesus dekat dengan saya. Ya. Nah, ceritanya suatu saat ada perang. Nah, kekaisaran itu kan dibawa ke kekaisaran, katakanlah, sekarang saya mulai kacau. Perang tidak bisa bayar itu prajurit-prajurit. Ya. Maka mau menggadaikan mahkota itu kekaisaran Bizantium, gitu. Kekaisaran Timur mau menggadaikan itu. Lalu Raja Prancis yang sangat Katolik pada puluhan tahun sesudahnya itu mendengar, maka Raja Prancis mengatakan, saya beri kamu banyak uang untuk perangmu, tapi itu mahkota saya minta karena ibu saya suka sekali. Nah, Romo yang menjelaskan itu tentang
kepastian ya, bahwa mahkota itu milik Yesus, itu mengatakan hal yang menarik. Ada kemungkinan itu bukan mahkota Yesus yang sekarang kita hormati di katedral Our Lady of Paris, Notre Dame de Paris. Tetapi yang pasti itu dari Santa Helena. Itulah mahkota yang didapat oleh ibu dari Kaisar Konstantinus. Nah, lalu apa implikasinya? Implikasi historisnya berarti ada mahkota itu. Tetapi kan kita tidak bisa lagi membuktikan apakah mahkota itu itulah yang kemudian sampai katakanlah di tangan Kaisar Raja Prancis yang sangat Katolik itu. Dan ketika menerima mahkota itu, dia hanya pakai singlet, katakanlah demikian, mengatakan saya mempunyai kuasa untuk seluruh dunia, tapi kuasamu lebih besar dan mahkotamu adalah mahkota duri. Nah, itu saja pengantar agak panjang itu, tetapi sedikit untuk memberi ilustrasi tentang the truth and certainty, yaitu kepastian, katakanlah demikian, historis ya, dengan kebenaran. Apa bedanya? Silakan melanjutkan. Mungkin ini tidak terlalu jelas-jelas ya, toh. Tapi silakan melanjutkan. Ya, terima kasih Romo. Mungkin yang tadi Raja Prancisnya tuh Raja Louis ya, Romo? Ya. Ya. Yang soleh, Raja soleh. King Louis the Ninth mungkin. Ya, sebelum Prima tanya lagi, mungkin ada teman-teman yang mau beri komen atau ada pertanyaan. Oke, Om Susilo, silakan. Romo, hey. Tadi Romo belum jelaskan alasan yang apa nih siapa nih yang dibeatifikasi itu? Rutilio Grande ya. Rutilio Grande. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah alasan beatifikasi Rutilio Grande itu sama nggak sama dengan Caesar Romero? Dia juga dibunuh sama. Ya. Nah, jadi dan dua-duanya itu di Amerika Selatan yang penuh dengan gejolak. Itu satu negara, Om Susilo. Ya. Oh, satu negara bahkan. Nah, ya. itu beatifikasinya sama atau sedikit beda gitu? Sama sekali beda, tetapi samanya itu sebelum El Salvador jatuh dalam perang saudara. Ketika Romero dibunuh, itu Maret tahun 80, itu seperti tanda mulainya perang sipil itu, ya, Civil War. Tetapi Rutilio itu 3 tahun sebelumnya, ya. Nah, Rutilio dibunuh itu alasannya sudah katakanlah kan di situ masyarakat yang banyak ketidakadilan, pemilik tanah itu luar biasa, bisnisnya luar biasa. Nah, Rutilio itu katakanlah menyuarakan para petani itu, ya, hak-hak para petani, dan dia bekerja di paroki di situ, ya. Nah, kalau Romero itu lebih tegas. Itu sebetulnya ini di belakang saya, di atas kepala saya itu ada buku biru, itu ada 6 jilid. Itu saya baru menemukan terbitan tahun 2015. Itu semua khotbah Romero, seorang teman yang di Honduras itu menerjemahkan. Lalu ada apa namanya? Nah, tapi poinnya adalah kalau Romero itu khotbahnya itu pertama interpretasi sabda Tuhan, lalu yang kedua akan membacakan semua yang dibunuh minggu itu, katakanlah demikian. Kan ini khotbah mingguan. Termasuk kemungkinan yang membunuh. Maka banyak telinga orang itu jadi panas. Nah, kalau zaman Romo Rutilio dengan satunya itu, yaitu katakanlah semua karya pekerja sosial, katakanlah
orang-orang yang dekat dengan kaum itu, petani, para petani, orang-orang miskin itu seperti dimonitor terus. Karena kelompok yang disebut sedikit kelompok orang kaya itu ingin supaya tidak ada perubahan apa-apa kan. Tidak ada protes-protes. Nah, ini kerjaan pastoral Romo Rutilio ini menghasilkan protes. Sama gini Romo ya. Jadi kalau saya lihat ya, perkembangan sejarah Katolik belakangan ini, terutama dalam hal beatifikasi, itu lebih menuju yang mungkin dimulainya dari yang Romo bilang tuh, Rutilio, terus Romero, terus terakhir-terakhir ini kelihatannya tuh ada kecondongan, terutama dalam ensiklik Paus yang terakhir, kecondongan itu lebih ke arah social justice. Ya. Terutama kalau kita lihat belakangan ini, mungkin beberapa tahun yang lalu itu Mother Teresa. Jadi commitment to the poor. Jadi udah ada suatu peralihan, kalau menurut saya ada suatu peralihan besar daripada perhatian gereja terhadap umatnya. Kalau dulu kan yang sebagai martir itu santo, terus raja dan sebagainya, sekarang mereka lebih mengarah kepada orang-orang awam, orang-orang biasa yang tidak diperhatikan. Misalnya Mother Teresa jadi santo, terus Pope John Paul atau Pope John yang John Paul II, Pope John the 23rd, nah Paus itu jadi Paus 12 itu ya, Pope Paul the Sixth. Ya, nah jadi arahnya mulai ke sana. Dan ini adakah, saya mau tanya Romo, ada kaitannya dengan pergerakan yang disebut dengan liberation theology. Tetapi yang saya heran itu kan kenapa pada awal-awal, saya nggak tahu sekarang ya, kenapa liberation theology pada awal-awal itu sedikit kurang disukai gitu sama gereja Katolik. Tapi belakangan saya nggak tahu, bisa Romo ceritain nggak bagaimana liberation theology? Kalau nggak salah dulu nama yang paling terkenal bukunya si Leonardo Boff itu dan sebagainya. Nah, Romo bisa ceritakan nggak sedikit banyak gitu, perkembangan nanti lebih terhadap liberation ekonomi. Lebih panjang lebar minggu depan ya, kita ada waktu lagi. Tetapi yang sekarang mungkin baik saya mulai sebut, itu minggu lalu kita mendengar kritik pedas ya, misalnya dari Karl Marx itu. Itu abad 19, itu awal, katakanlah ketika Karl Marx meninggal itu tahun 1883, itu gereja belum ada katakanlah ajaran resmi Paus khususnya tentang yang sosial. Nah, hanya berapa tahun ini? 8 tahun sesudahnya, 1891, itu Paus Leo ke-13 menulis yang disebut zaman baru, Rerum Novarum itu. Nah, di situ dia menulis tentang ajaran tentang hak-hak, kewajiban itu capital and labor itu. Hak-hak para buruh untuk berkumpul segala itu oke. Katakanlah demikian. Nah, reaksinya luar biasa. Gereja tidak siap. Gereja itu kok ngomong apa sih? Kamu itu bukan bidangmu. Ya, gereja itu kan biasanya ngomong yang lain gitu. Ya. Itu nanti sama polanya ketika Paus yang sekarang ini tahun 2015 menulis tentang Laudato Si, saya kira 15 itu. 15 atau 16 ya. Saya lupa persisnya itu. Itu juga termasuk di Amerika. Apa Paus tahu sih ilmu-ilmu gitu? Apa kredibilitas untuk menulis tentang lingkungan hidup? Mana Paus belajar tentang lingkungan hidup? Tentang karbon itu gitu. Nah, reaksinya mirip. Nah, tetapi itu katakanlah gereja yang kemudian oleh Vatikan kedua itu dirumuskannya gereja di dunia. Gereja membuka pintunya
ya kepada dunia. Gereja yang kemarin saya sebut, misalnya di dalam ajaran, di dalam kegembiraan dan harapan, Gaudium et Spes itu mengatakan kegembiraan dunia adalah kegembiraan kami. Suka duka dunia adalah suka duka gereja. Maksudnya gereja itu bagian dari dunia. Ya, jadi makanya inilah sebetulnya besok minggu depan saya mau menyebut ini akar-akarnya yang kemudian disebut teologi pembebasan. Nah, tetapi ketika teologi pembebasan lahir, itu teman teologi pembebasan itu komunisme, karena pilihannya adalah komunisme atau kapitalisme. Kalau di Amerika Tengah, tempat Romero dan Rutilio itu zaman Presiden Reagan, saya kira itu Amerika itu betul-betul yang di belakang para penguasa itu, termasuk mentrain para serdadu, ya, termasuk beberapa saya kira atau banyak yang membunuh Romo-Romo Yesuit segala yang lain. Nanti tahun 89 6 Romo Yesuit dibunuh. Nah, tetapi karena kedekatannya itu alternatifnya kan komunisme dengan kapitalisme. Ya. Nah, itu lalu kalau musuhnya adalah kapitalisme, lalu komunisme seperti jadi lebih teman. Nah, itu gereja sangat tegas dalam hal itu. Tidak boleh karena komunisme itu ateis. Ya. Nah, itulah ya. Tapi minggu depan kita lanjutkan, Pak Silo. Terima kasih. Cuman nih mau tambahin sedikit, Romo. Itu kalau ada yang bilang Paus tahu apa sih, kan gitu. Dia kan bukan pelingkungan apa, tapi waktu dulu saya pernah waktu saya di Santa Clara itu ada satu seminar itu didatangkan profesor dari Vatikan. Mereka tidak tahu bahwa di Vatikan itu ada Pontifical Academy of Science gitu. Kurang lebih begitu. Betul. Banyak sekali profesor. Jadi sebenarnya yang bilang bahwa Paus tahu apa sih, tapi dia nggak tahu bahwa ada Pontifical Academy of Science. Dia nggak tahu di Vatikan tuh ada apa nih buat lihat bintang. Ya, jadi dia selalu mengupdate kalau menurut saya. Belum SY itu jago-jago semua. Gitu. Ya, dan Paus itu bekerja kan tidak sendiri. Iya. Kita tidak bisa membayangkan Paus bekerja sendiri. Dia punya tim yang bagus ya, toh, dan juga punya sumber-sumber itu ya. Katakanlah yang disebut itu. Memang itu betul tuh. Oke, makasih Romo. Terima kasih ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan tentang teologi pembebasan. Terima kasih Om Sosilo. Oke, mungkin ada pertanyaan lain, komen lain dari yang lain? Oke, kalau nggak ada mungkin masih meresapi, merasa rasakan dulu Romo. Ini saya pikiran begini waktu tadi Romo bilang juga sama Om Susilo, Paus tuh tahu apa sih gitu, atau nggak gereja lah, saya nggak bilang kayak Paus tahu apa, kayak gereja itu tahu apa. Kalau dikatakan ketidaksiapan gereja untuk keep up dengan perkembangan zaman, ya Romo, itu pandangan Romo gimana? Atau pandangan gereja Katolik itu gimana? Soalnya saya ingin follow up dari minggu lalu juga, dari minggu pertama dan kedua, Romo juga mengatakan pemisahan negara dan agama. Kan Voltaire juga mengatakan demikian. Itu pandangan gereja Katolik itu bagaimana? Soalnya kalau seandainya, ya ini mungkin juga pengantar untuk minggu depan lah ya Romo, untuk mengenai liberation theory. Itu mungkin Romo bisa beri penjelasan sedikit gitu mengenai pemisahan negara dan agama, dan pandangan gereja Katolik itu bagaimana? Ya, tentang pemisahan agama negara itu itu juga sesuatu yang baru. Saya memberi contohnya demokrasi saja. Saya kira itu Paus Pius 12 atau apa yang pernah mengatakan itu seperti Paus Leo tadi yang tentang zaman kita itu, ya, yang bicara tentang buruh. Lalu gereja, loh, kok kamu tiba-tiba ngomong buruh itu apa katakanlah
itu tidak biasa. Nah, suatu saat Paus yang lain, Paus Pius II, saya katakanlah Paus Pius XII ya, itu pernah mengatakan demokrasi itu mungkin adalah bentuk atau jalan untuk mengaktualisasi, untuk hidup sebagai orang Kristiani yang baik atau macam gitu. Lalu dikritik semua orang juga. Kamu ngomong apa lagi? Mengapa? Karena semua kan tentang monarki. Yaitu gereja itu kan piramidal. Itu baru Vatikan yang kedua, gereja itu disebut gereja umat. Piramidal itu artinya seperti piramid Mesir itu toh. Jadi ada pucuknya. Pucuknya itu paus, lalu uskup-uskup, imam. Nah, itu yang di bawah itu, lapisan bawah yang paling banyak itu umat. Nah, yang pucuk itu kan yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, macam gitu. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi ketika, katakanlah bukan tidak berlaku ya, karena hierarki kan lanjut. Tetapi cara bekerjanya lain. Ketika gereja membuka diri, lebih mengenal, mendengar, dan dunia, lebih kenal tetangganya, lalu umat juga toh, misalnya ini minggu-minggu ini atau sudah ya, itu katekis kan sekarang resmi ya, di paus malah yang meresmikan mereka itu. Tugas mereka itu memang tugas pewarta gereja yang dasarnya adalah betul-betul dari katakanlah dari kitab suci gitu, dari tradisi kitab suci ya, tradisi yang lama. Nah, itu menunjukkan loh kok mengapa biasanya kan romo-romo yang pelaku misi itu kan romo-romo yang jadi uskup ya, atau termasuk paus juga. Tapi awam kan hanya katakanlah ya awam, yaitu romo bicara, gereja bicara, umat mendengar. Ya, romo bicara, umat mendengar gitu. Nah, sekarang loh kok, nah ini hal yang baru yang sebetulnya masuk akal. Tetapi kalau dijadikan resmi, itu menjadi menggelisahkan. Sementara kelompok yang katakanlah tradisionalis, konservatif, hati-hati ya. Konservatif itu sebetulnya istilahnya itu artinya bagus kan, to conserve, ya, to safeguard. Itu bagus, tetapi kalau menjadi konservatisme, seakan-akan tidak bisa berubah, dan tidak hanya katakanlah lupa rohnya, tapi wujudnya juga dipegangi supaya tidak berubah. Lalu menjadi aneh karena zaman berubah, pengetahuan berubah. Seperti tadi Om Susilo menyebutkan, kita juga belajar tentang perkembangan macam-macam. Ya, lalu Prima juga bertanya, bagaimana kita keep up dengan segala perkembangan? Itu antena moral gereja itu salah satu yang kuat. Ya, kita ngomong apa rereading DNA segala macam itu langsung sudah ada tim dari sudah ya kemarin ada yang mengatakan sudah 10 tahun yang lalu sudah mendiskusikan itu apa implikasi moralnya. Nah, saya di akhir ini kita masih punya sekitar 6 menit ini, 6 menit ya. Saya ingin menarik kembali pada pemahaman sejarah. Nah, ini sekarang pemahaman sejarah yang lain itu sebetulnya pertanyaan, apakah kalau kita makin memahami apa yang terjadi itu, apakah kita juga punya kewajiban moral? Ya. Nah, itu misalnya tentang kalau yang salah satu yang paling tua masalah aborsi itu loh. Ya, aborsi itu di Amerika juga luar biasa itu. Ya, dan di beberapa negara Eropa. Nah, itu dikaji kalau kita belajar ya, makin berkembang pengetahuan kita tentang manusia, tentang tubuh manusia, tentang dampaknya dalam kehidupan manusia. Nah, itu implikasi moralnya apa? Ya. Nah, itu sebetulnya bagian dari pemahaman sejarah. Tetapi ini di dalam pemahaman tentang sejarah masih kita bertanya apakah demikian. Atau boleh, oh ya terserah masa lalu hasil studi ya terserah.
Pokoknya yang saya mau lakukan, saya lakukan. Nah, itu sejarah itu pemahaman sejarah itu apa? Pemahaman kenyataan diri manusia dan manusia dengan komunitasnya itu apa begitu loh. Ya. Mungkin itu dulu, silahkan melanjutkan. Iya, terima kasih Romo. Saya kasih kesempatan bagi yang mau tanya atau mau komen. Kalau ada yang mau tanya juga bisa diketik sih, nggak harus ngomong langsung kalau mungkin nggak bisa pas komen. Mungkin sambil mengetik ya, saya juga dalam hal ini tadi di pembukaan sebelum kita mulai, saya bicara tentang mami saya. Ya, itu ada tokoh-tokoh dalam kehidupan kita itu yang sungguh bermakna. Ya, tadi Yoshiko juga cerita bagaimana dia itu sekarang harus sungguh menahan diri, isolasi diri karena perhatian cintanya pada maminya. Poin saya adalah bagaimana kita itu menceritakan tentang mami saya. Siapakah mamiku, siapakah keluargaku. Nah, mana yang adalah fakta dan mana interpretasinya. Nah, saya mau mengingatkan, saya untuk mengajak kita ya, seandainya saya menulis tentang mami saya dan saya begitu mencintai, atau keluarga saya yang saya sangat hargai, perhatikan maksud baik itu. Nah, ketika kita bertanya tentang certainty, kepastian, atau kebenaran, apakah ada tempat tentang maksud baik itu? Minimal itu ya. Atau dikatakan, lah itu interpretasimu. Lah lalu saya tidak menghargai perasaan Yoshiko yang sedemikian mendalam dengan maminya. Ya peduli amat, itu kan perasaan Yoshiko. Itu kan perasaan Romo Hartono pada maminya. Kenal aja tidak, ketemu aja enggak. Nah, Tante Iwen pernah ketemu, Om Hari pernah ketemu. Tapi seperti Prima enggak pernah ketemu. Mungkin betul apa tidak, mungkin karena anaknya aja itu bias keluarga karena anaknya. Nah, lalu kacau balau toh. Kalau enggak ada tempat untuk trust, lalu maksud baik itu. Sudah ada yang ngetik belum ya? Belum ada. Oh iya. Ya, tapi Nanti saya kita teruskan, nanti teruskan minggu depan juga. minggu depan. Ya, tapi saya bilang terima kasih Romo Hartono dari Yoshiko. Ada hatinya juga. Ya, tapi kasih hati. Ya, tapi saya ingin menanggapi omongannya Romo. Itu benar sekali sih Romo, dalam artian kadang untuk saintifik, untuk kayak pembelajaran saintifik aja gitu kan Romo, artikel atau gimana, kita juga harus kadang untuk mengerti sesuatu juga kita harus menarik diri, dalam artian melihat dari lensa yang lebih lebar juga gitu, nggak bisa terlalu fokus terhadap apa yang telah kita tahu, karena kemungkinan itu bisa mengintroduce bias yang lebih banyak dan kita tidak bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi kalau kita nggak terlalu menarik diri untuk melihat dari lensa yang lebih lebar. Ya, terima kasih Romo untuk point out itu juga, karena itu mungkin bagi saya personally untuk refleksi ini sangat-sangat berguna juga, karena begitu banyak perkembangan yang terjadi, dan kadang Romo juga mengatakan kadang gereja mungkin belum siap waktu itu atau tidak tahu gimana, dan masih perlu dibicarakan lagi. Ini kurang 1 menit lagi Romo. Kalau memang nggak ada pertanyaan, aku nanya. Okay. Aku bukan nanya sebetulnya, aku cuma mau kasih masukan. Tapi menarik juga ya Romo ya melihat pembahasan ini bahwa ketika gereja sesungguhnya dulu pernah bersikap sangat keras terhadap orang-orang penentang gereja, dalam artian para ateisme itu, para ateis itu, dan pada akhirnya gereja menerima pemikiran-pemikiran luar atau sekalipun pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kita seperti halnya pemikiran para ateisme itu, dan menjadi lebih
sesungguhnya itu tantangan untuk kita orang Katolik juga, Romo ya, untuk bisa belajar memahami atau dalam artian mendengar kritik atau mendengar pendapat yang berbeda dari mereka. Cuma seperti yang Romo bilang tadi, memang umat Katolik seharusnya melengkapi diri dengan belajar lebih banyak ya Romo ya tentang keimanan Katolik, cari tahu tentang sejarah, cari sejarah Katolik, cari tahu tentang mengapa kita tetap bertahan dalam kita tetap meyakini agama kita gitu loh, tanpa kita harus menyalahkan ateisme atau tanpa kita harus menolak pemikiran mereka begitu Romo. Cukup menarik, cuma memang menjadi PR bagi kita, bagi saya juga sesungguhnya untuk memahami iman saya. Kalau saya lebih melihat pemikiran luar yang seperti orang ateis itu, saya lebih terkonsentrasi dengan mereka, saya lupa bahwa sesungguhnya saya harus bisa menerima pemikiran mereka dan saya harus cari tahu lebih banyak tentang keimanan saya, supaya paling tidak kita sebagai orang yang meyakini adanya Tuhan, dalam artian mengimani Katolik gitu, kita harus juga membekali sesuatu yang pada akhirnya kita tidaklah menjadi bagian dari yang mengakui pemikiran mereka atau ikut ke mereka, atau tidak menjadi bagian yang membuat kaum ateis itu merasa benar. Seperti itu kan Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, ada sekali banyak ajaran gereja yang bisa kita baca, tetapi biasanya sudah banyak bacaan yang lain. Ya, sebetulnya kalau kita punya waktu membaca ajaran gereja itu luar biasa. Ya, karena itu tim perumusnya yang kemudian diotorisasi oleh Paus toh. Timnya luar biasa dan kita punya ilmuwan yang sukarelawati ya, ilmuwan yang sungguh luas ya dari aneka macam disiplin ilmu itu. Terima kasih Romo. Wah, ini diskusinya makin menarik setiap minggunya. Nggak sabar untuk minggu depan lagi untuk ketemu lagi. Berhubung dari jam 6 lebih ya. Sekarang mungkin Romo bisa, mungkin ada kalau ada tanggapan kesimpulan yang Romo ingin bicarakan sebelum doa Romo. Ya, mungkin tadi sudah ada, tetapi kalau mau ditambah satu lagi adalah memikirkan apa akibat dari sejarah itu pada diri kita sekarang. Apa akibat dari itu ya, relasi atau keputusan iman kita untuk hidup kita sekarang. Kalau tadi saya menutup dengan seperti ilustrasi tentang keluarga, bukankah kita itu ada karena keluarga kita? Itu jangan kalau melupakan itu sebetulnya kita seperti berdiri di atas awan. Kita seperti mengambang gitu. Tapi kita kita punya akar-akar karena keputusan-keputusan dahulu, karena komunitas kita, karena keluarga kita, karena iman kita. Ya, terima kasih Romo. Oke, itu menutup sesi malam ini untuk merefleksikan minggu depan. Jadi Romo bisa tolong ditutup dengan doa. Ya, saya usul untuk kali ini kita dengar lagu dulu baru doa penutup ya. Oke. Karena lagu pendek. Tolong ya, Cynthia.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sekali lagi ingin bersyukur di akhir minggu ini bisa berkumpul kembali dan menyerahkan diri kami, keluarga kami ke dalam perlindungan-Mu. Kami juga bersyukur untuk komitmen-Mu di dalam Yesus untuk masuk ke dalam sejarah kami, supaya sejarah kami menjadi sejarah yang tidak sempit, tetapi meluas sampai ke dalam hati-Mu yang mengasihi kami. Kami haturkan doa kami ini, kesadaran kami, pembelajaran kami, mohon berkat-Mu. Tuhan serta-Mu. Semoga kita sekalian dan semua yang kita kasih, yang kita doakan, diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo, terima kasih Prima. Terima kasih. Makasih Romo. Terima kasih. Terima kasih.